Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Komposisi Vegetasi Hutan Mangrove di Pantai Solop Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.35/Menhub 2/2010 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitas hutan dan lahan daerah aliran sungai. Dengan saya Erdin Prayoga, NIM 120207161, Program Studi Ilmu Hukum. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester metode penelitian saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis SH MH. Pertama, judul permasalahan yang saya angkat yaitu komposisi vegetasi hutan mangrove di Pantai Solop Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.35/Menhub 2/2010 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitas hutan dan lahan daerah aliran sungai. Kedua, latar belakang. Hutan mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di kawasan pinggiran pantai. Ekosistem mangrove, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai pelindung lingkungan, memiliki peran yang amat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi lingkungan sekitarnya. Mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar seperti primata, reptilia, dan aves. Selain sebagai tempat berlindung dan mencari makan, mangrove juga merupakan tempat berkembang biak bagi burung air. Di Pantai Solop memiliki potensi mangrove seluas 76,929 sampai 14 hektar yang sebagian besar 99% terletak di luar kawasan hutan dan 1% terletak di dalam kawasan hutan. Mangrove di Indonesia dikenal keragaman jenis yang tinggi. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman kurang lebih 202 spesies yang terdiri dari 89 spesies pohon, 5 spesies palem, 19 spesies liana, 44 spesies epifit, dan 1 spesies sikas. Permasalahan utama pada habitat mangrove bersumber dari berbagai tekanan yang menyebabkan luas hutan mangrove semakin berkurang, antara lain oleh kegiatan tambak atau berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan tadi, maka adanya rumusan masalah yang penulis buat, adapun rumusan masalahnya yang diteliti yaitu bagaimana komposisi vegetasi hutan mangrove di Pantai Solop Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.35/Menhub 2/2010 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitas hutan dan lahan daerah aliran sungai. Keempat, teori yang digunakan. Berdasarkan dari bab sebelumnya, untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian mengenai permasalahan tentang bagaimana peran pemerintah. Sehingga melihat hal tersebut, di sini perlu adanya suatu kajian teori yang merupakan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, di mana teori-teori ini hanya sebagai alat yang menjembatani antara permasalahan penelitian dengan tujuan yang hendak dicapai. Kelima, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang diambil yaitu sebagai upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang selanjutnya. Di samping itu dapat memposisikan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yaitu peninjauan secara langsung ke lapangan dan mendapatkan sumber referensi yang dapat menunjang penelitian saya untuk kedepannya. Keenam, metode penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, orang-orang, dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami, natural serving, sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial.
tahapan dan rencana yang saya akan lakukan dalam penelitian saya, yaitu akan menyelesaikan penelitian saya dengan baik yang belum saya lakukan, seperti dengan kuesioner, menyimpulkan dan menganalisis data dan sebagainya, yang dapat menunjang proposal penelitian saya dengan baik ke depannya. Adapun sumbangsi penelitian saya terhadap bagi ilmu pengetahuan ini adalah sebagai berikut. Dapat menambah wawasan mengenai hutan mangrove yang ada di Pantai Solok. Dapat sebagai referensi baik mengenali pengelolaan hutan mangrove. Dapat memberikan upaya yang baik dalam pengelolaan hutan mangrove yang baik dan tepat. Cukup sekian video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.